Nama Marc Marquez kembali menggema di paddock MotoGP. Bukan karena drama, bukan pula karena insiden kontroversial di lintasan, melainkan karena satu hal yang kini mulai disadari banyak pihak. Tidak ada pembalap lain yang mampu menyamai levelnya di Ducati. Setidaknya, itulah keyakinan dari legenda MotoGP asal Spanyol, Alex Criville. Dalam wawancara eksklusif dengan Motosan, Criville yang dikenal sebagai juara dunia 500cc tahun 1999 memberikan pandangan tajam dan tanpa basa-basi. Ia menilai, bahkan setelah Ducati mendominasi beberapa musim terakhir, hanya ada satu sosok yang benar-benar bisa menjadi pembeda, dan itu adalah Marc Marquez. Marc Marquez, ikon yang masih tak tersentuh. Marc itu masih ikon. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, agresif, dan selalu tahu kapan harus menyerang atau bertahan, ujar Criville, yang kini menjadi salah satu analis tetap di beberapa media Eropa. Baginya, kombinasi insting balap, keberanian ekstrim, dan mentalitas baja menjadikan Marquez satu-satunya pembalap yang mampu menaklukkan Ducati, motor yang terkenal liar dan menuntut gaya agresif. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo pada 2025 memang mengubah segalanya. Dari sekadar tim pabrikan dominan, Ducati kini seperti memiliki aura baru. Dominasi mereka bukan hanya karena kecepatan Desmo Sedici, tapi karena nama besar Marquez yang membawa atmosfer juara ke seluruh garasi merah itu. Namun, Criville menambahkan, bukan berarti semua rekan setim bisa menyeimbangi sang 8 kali juara dunia. Berada satu garasi dengan Marc itu rumit. Dia membuat tekanan sendiri hanya dengan kehadirannya. Rekan setimnya harus kuat secara mental, atau mereka akan hancur, katanya. Pujian untuk Alex Marquez, tapi belum setara. Criville juga memberi apresiasi besar pada Alex Marquez, adik Marc, yang menjalani musim luar biasa bersama Gresini Ducati. Finish sebagai runner-up klasemen MotoGP 2025, Alex dianggap salah satu pembalap paling konsisten musim ini. Dia mengalami pasang surut, tapi bangkit dengan luar biasa. Bayangkan, 44 balapan dalam satu musim, beban fisik dan mentalnya gila. Tapi Alex menunjukkan kematangan yang tak pernah ia punya sebelumnya, ucap Criville. Alex memang tampil menawan. Ia beberapa kali mengalahkan pembalap-pembalap besar seperti Jorge Martin, Enea Bastianini, hingga Pecco Bagnaia sendiri. Namun bagi Criville, tetap ada jurang yang belum bisa dilewati. Alex adalah pembalap satelit terbaik, tapi level Marc itu lain. Marc tidak hanya menang, dia mendikte balapan. Itulah perbedaannya, tegasnya. Bagnaia, rekan setim terbaik untuk Marquez. Nama Francesco Pecco Bagnaia pun tidak luput dari sorotan. Meski musim ini performanya menurun, Criville tetap menilai Bagnaia sebagai rekan setim paling ideal untuk Marquez. Siapapun yang mereka pilih, Pecco tetap pilihan paling logis. Dia sudah tahu tekanan berada di tim pabrikan, tahu bagaimana menjaga ritme, dan punya pengalaman menghadapi Marc, kata Criville. Menurutnya, kestabilan mental Bagnaia adalah modal utama bagi Ducati. Meskipun tahun ini bukan musim terbaik, pembalap asal Italia itu tetap menjaga konsistensi dan semangat kompetitifnya. Pecco tidak harus selalu menang untuk berguna. Kadang yang dibutuhkan tim adalah keseimbangan. Dan Pecco bisa memberikan itu, lanjut Criville. Statistik tetap impresif. Jika melihat angka-angka, performa Bagnaia sebenarnya tidak buruk. Ia kini bertengger di peringkat keempat klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 286 poin. 2 kemenangan dan 8 podium bukanlah hasil yang bisa diremehkan, terutama dalam musim yang dipenuhi kejutan dan persaingan ketat. Di atasnya hanya ada Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dengan 291 poin. Selisih 5 angka membuat peluang Bagnaia untuk merebut posisi ketiga masih sangat terbuka. 2 seri terakhir akan jadi penentu apakah sang juara dunia 2 kali itu bisa menutup musim dengan catatan positif. Namun, di tengah tekanan dari para pesaing muda seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta, nama Marc Marquez tetap menjadi momok. Bahkan ketika Marquez tak memenangkan setiap seri, kehadirannya di lintasan membuat atmosfer balapan terasa berbeda. Ducati dan dilema besar. Siapa setelah Marquez? Kata Criville, Ducati sebenarnya menghadapi satu dilema besar. Apa yang akan terjadi setelah era Marquez berakhir? Tim ini punya banyak talenta, tapi tidak semua bisa membawa aura seperti Marc. Ducati butuh figur pemimpin, dan itu sulit dicari, ujarnya. Ducati selama ini dikenal punya banyak pembalap cepat, mulai dari Bagnaia, Bastianini, Martin, hingga Bezzecchi.
namun belum ada yang memiliki daya magis seperti Marquez. Criville bahkan menilai, jika Marquez pensiun atau hengkang, Ducati akan kehilangan elemen psikologis yang membuat rival gentar sebelum start. Mar itu bukan sekadar pembalap. Dia adalah simbol dominasi. Ketika dia ada di grid, semua orang tahu, inilah lawan sesungguhnya, ujar Criville dengan nada tegas. Transformasi Ducati sejak kehadiran Marc. Sejak kepindahan Marquez dari Gresini ke Ducati Lenovo, tim pabrikan Italia itu mengalami transformasi besar. Bukan hanya soal performa mesin atau strategi balap, tapi juga soal mentalitas. Para mekanik, analis data, hingga bos tim terlihat lebih agresif dan berani mengambil risiko. Efek Marquez bukan cuma di atas motor, tapi juga di seluruh lini organisasi. Ducati sekarang seperti punya DNA Honda versi 2014, tapi dengan mesin Italia. Kombinasi gila itu yang bikin mereka sulit dikalahkan, tulis Motosan dalam analisisnya. Tak heran jika Criville menilai tak ada pembalap yang benar-benar bisa menggantikan sosok Marquez. Bahkan Pecco, yang notabene juara dunia 2 kali, tetap dianggap pelengkap sempurna daripada rival sejajar. Alex Criville, Ducati harus siap dari sekarang. Criville menutup komentarnya dengan sebuah peringatan halus. Ducati, menurutnya, tidak boleh terlena dengan kesuksesan Marquez. Kalau Ducati tidak menyiapkan suksesor dari sekarang, mereka akan kembali seperti dulu, cepat tapi tanpa arah, ucapnya. Ia mencontohkan bagaimana Honda kehilangan arah setelah Marquez cedera panjang pada 2020. Tim sebesar HRC butuh waktu bertahun-tahun untuk bangkit, dan bahkan hingga kini belum kembali ke papan atas. Ducati tidak boleh mengulang kesalahan itu. Mereka harus belajar dari sejarah, kata Criville. Penutup, Marquez masih punya sesuatu yang tak tergantikan. Musim 2025 mungkin jadi salah satu musim paling menegangkan dalam sejarah MotoGP modern. Persaingan antar pabrikan makin ketat, format balapan makin panjang, tapi satu hal tetap sama, Marc Marquez masih jadi poros perhatian dunia. Criville mungkin hanya menyampaikan opini, tapi sulit membantah logikanya. Dalam olahraga yang mengandalkan nyali dan presisi tinggi, Marquez bukan sekadar cepat, dia adalah definisi dari pengendara sejati. Sampai hari ini, tak ada yang bisa meniru keberaniannya menyalip di tikungan mustahil, atau bagaimana dia tetap tersenyum meski baru saja crash keras. Apakah akan ada pembalap selevel Marquez di Ducati? Criville hanya tertawa kecil dan menjawab singkat, mungkin, tapi tidak sekarang. Dan mungkin memang benar. Untuk saat ini, dunia MotoGP masih milik Marc Marquez, sang raja yang belum tergantikan. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic.